Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Altara Mora Aidila dari kelompok 3 praktikum algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan membuat sebuah program untuk mencatat dan menampilkan data inventaris kantor, di mana pada awalnya program akan meminta banyaknya barang inventaris tersebut. Setiap inventaris memiliki data sebagai berikut: nama barang, harga barang, status barang, baik, rusak, atau perbaikan. Dengan ini materi terkait ada di penggunaan array dalam struct. Nah, yang pertama itu ada deskripsi program. Jadi program ini digunakan untuk mengelola data inventaris barang dengan meminta pengguna memasukkan jumlah barang, nama barang, dan status, baik rusak atau perbaikan. Data disimpan dalam sebuah array yang terdiri dari struct inventaris yang berisi 3 elemen, yaitu nama B, harga B, dan status B. Setelah pengguna selesai memasukkan data, program menampilkan daftar barang inventaris. Lalu ada flowchart. Yang pertama itu ada start, lalu menginputkan jumlah barang, lalu masuk ke perulangan dengan i sama dengan 0 to jam min 1. Jika iya, maka inputkan nama barang, harga barang, dan status barang. Lalu i++, lalu setelah itu lakukan lagi perulangan sampai kondisinya tidak memenuhi. Atau false, jika false maka masuk lagi ke perulangan, yaitu 1 sama dengan 0 to jam min 1. Jika iya, maka tampilkan nama barang, harga barang, dan status barang. Lalu setelah itu i++ lakukan perulangan. Lakukan perulangan sampai kondisinya ini tidak memenuhi. Lalu jika sudah tidak memenuhi atau false, maka program pun berakhir. Nah, kalau untuk sudutnya itu ada type inventaris record, lalu setelah itu nama barang sebanyak 100, nama barang yang bisa variabel nama barang dengan array 100, lalu dengan tipe data char, lalu harga barang dengan tipe data vol, lalu status barang, status B menyimpan sebanyak 20 dengan tipe data char. Lalu masuk ke ini intinya dengan variabel jam bertipe data integer, lalu begin masukkan jam, lalu setelah itu B jam titik 2 inventaris ini maksudnya itu array dari struct dengan inventaris sebanyak jam elemen. Lalu setelah itu masuk ke perulangan, for i sama dengan 0 to jam min 1, lalu begin masukkan nama barang, harga barang, dan status barang, lalu simpan di ini. Lalu setelah itu lakukan i sama dengan i+1, lalu n untuk for yang ini. Lalu setelah itu ada perulangan, masuk ke perulangan lagi, for i sama dengan 0 to jam min 1, cetak nama barang, harga barang, dan status barang dari ini. Lalu setelah itu lakukan i sama dengan i+1, lalu n untuk for yang ini, dan program pun berakhir. Untuk programnya langsung saja ya kita buat. Yang pertama itu ada include iStream yang berfungsi sebagai header dari program. Lalu ada using namespace std yang artinya memberitahukan kepada compiler bahwa kita menggunakan semua yang ada dalam std ini. Lalu ada struct inventaris. Struct dari inventaris ini untuk menyimpan informasi dari data inventaris barang. Dengan kita deklarasikan dulu nama barang, kita buat nama B saja.
yang menyimpan data nama barang, sebanyak 100. Lalu kita buat harga barang. Ini variabel tipe datanya dulu ya, float. Lalu setelah itu status barang dengan tipe data char. Status barang ini menyimpan informasi status barang, baik rusak ataukah perbaikan, sebanyak 120. Nah, lalu setelah itu kita buat inmain-nya. Inmain ini adalah fungsi utama yang dibatasi oleh kurung while. Lalu kita deklarasikan variabel jam dengan tipe data integer. Lalu kita buat cetak pesan, masukkan jumlah barang inventaris. Lalu setelah itu simpan di variabel jam. Lalu kita buat inventaris B jam. Ini maksudnya yaitu array dari struct inventaris sebanyak jam elemen. Jadi misalnya jamnya itu ada 3, maka ada B0, B1, dan B2 yang artinya memuat 3 barang. Lalu kita buat get untuk membersihkan baris baru dari input sebelumnya ya. Kita masuk lagi ke perulangannya. Kita buat for, kita deklarasikan dulu variabel i dengan tipe data integer. Jadi kita menginisialisasikan i sama dengan 0 dengan kondisi i kurang dari jam. Maka lakukan proses yaitu cout cetak pesan, lalu buat baris baru, lalu cetak pesan barang ke i plus 1, lalu endline. Lalu setelah itu lakukan lagi dengan mencetak pesan nama barang, lalu setelah itu getLine kurung b i dot nama barang sebanyak 100. Nah, maksud dari ini cetak pesan nama barang, lalu program akan membaca input dari nama barang dengan mengandung spasi kalau kita pakai getLine. Dengan b indeks i ini mengakses barang ke i, lalu nama b ini mengambil nama barang tersebut sebanyak 100. Lalu setelah itu kita buat cetak pesan harga barang RP harga barang
dari simpan input pengguna dari BI dot harga barang. Nah, intinya cetak pesan harga barang dari input harga barang yang disimpan di harga B ini milik barang ke I. Jadi BI dari harga barang ini artinya kita program akan mengambil barang ke I lalu mengakses nilainya ke harga B. Lalu kita buat lagi cin get cin.get. Ini untuk membuat baris baru ya, untuk membersihkan. Lalu setelah itu cout cetak pesan status barang baik atau rusak atau perbaikan. Lalu setelah itu dari input status barang sebenarnya 20. Ini maksudnya sudah cetak pesan status barang baik rusak atau perbaikan ini, lalu input status barang, lalu simpan ke status B milik barang ke I sebanyak 20 maksimal. Lalu setelah itu kita masuk lagi, kita buat keluar dari perulangan ini, lakukan proses ini sebanyak ini sampai kondisi ini memenuhi. Lalu jika tidak memenuhi, maka kita masuk lagi ke perulangannya. Kita cetak dulu, cetak pesan data inventaris kantor. Lalu kita masuk lagi ke perulangan. Dengan mendeklarasikan variabel I bertipe data integer, lalu for inisialisasikan I sama dengan 0 dengan syarat I kurang dari jam. Jika I kurang dari jam, maka cetak pesan barang ke I +1, lalu inline, lalu cetak pesan nama barang dari B indeks I dot nama B, lalu inline, lalu cetak pesan harga barang dari B indeks I dot harga B, lalu inline, lalu cetak pesan status barang dari B indeks I dot status
B. Lalu N-line baris baru, lalu cetak pesan ini. Nah, untuk strip ini tuh untuk mempercantiknya saja. Lalu setelah itu lakukan proses yang ini sampai atau I++ sampai kondisi ini tuh tidak memenuhi lagi. Jika tidak memenuhi lagi, maka keluar dari perulangan dan program pun berakhir. Untuk membuktikannya langsung saja ya kita run. Masukkan jumlah barang inventaris. Misalnya jumlah barangnya itu kita masukkan, ini kok nggak rapi. Kita run ulang ya. Masukkan jumlah barang inventaris. Misalnya kita masukkan 3. Lalu barang ke 1, nama barang, misalnya nama barang yang ke 1 itu ada motor ya. Lalu harga barangnya misalnya 20 juta. Lalu status barangnya misalnya baik, kita enter. Ini kita perbaikin dulu ya, kenapa tidak rapi. Masukkan 3 tadi apa motor, harganya 20 juta. Lalu status barangnya baik, kita enter. Lalu barang kedua misalnya ada laptop, kita enter. Harga barangnya misalnya 5 juta. Lalu status barangnya misalnya rusak, kita enter. Lalu barang ketiganya misalnya ada meja kantor, kita enter. Misalnya harga barangnya itu 500.000, kita enter. Ya, status barangnya itu perbaikan, kita enter. Maka program akan menampilkan data inventaris kantor dengan barang ke 1, nama barang motor, lalu harga barangnya ini 20 juta, lalu status barangnya baik. Lalu barang kedua laptop, harga barangnya 5 juta, status barangnya rusak. Lalu barang ketiga itu ada meja kantor, harga barangnya 500.000, status barangnya itu perbaikan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.